Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak sama pikiran sendiri? Kepala rasanya penuh, muter-muter terus di kekhawatiran yang sama, nggak ada abisnya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cara-cara praktis buat motong siklus overthinking itu biar kita bisa kembali tenang. Kamu pasti tahu banget momen ini kan? Udah malam, lampu udah mati, harusnya sih udah tidur, tapi pikiran malah lari maraton. Ngebahas ulang percakapan tadi siang, cemas soal besok, nyeselin yang udah lewat, rasanya tuh kayak ada radio butut di dalam kepala yang nggak bisa dimatiin. Sumpah, itu nguras energi banget. Nah, yang barusan kita omongin itu, itulah yang namanya siklus overthinking. Dan kamu nggak sendirian kok, ini tuh umum banget. Tapi ada kabar baiknya, siklus ini bisa kita putus. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng langkah-langkah praktisnya biar kita bisa ambil alih lagi kendali pikiran dan ya jadi lebih tenang. Oke, jadi gimana caranya kita ngelawan sesuatu kalau kita nggak kenal betul musuhnya, ya kan? Langkah paling pertama ya harus kita definisikan dulu. Yuk kita bedah bareng-bareng sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan overthinking atau pikiran yang bising ini. Oke, lihat definisi ini deh. Kata kuncinya, dan ini penting banget adalah tanpa bergerak menuju solusi. Overthinking itu bikin kita muter-muter di situ-situ aja. Stuck. Kita mikirin masalahnya terus-terusan, diulang-ulang, tapi bukan solusinya. Jadi ini tuh pemikiran yang nggak produktif sama sekali. Fokusnya kemana? Ke hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Masa lalu yang nggak bisa diubah, dan masa depan yang, ya, belum terjadi. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Kontrasnya kelihatan jelas. Kalau problem solving atau pemecahan masalah, itu proaktif. Pertanyaannya, oke, gimana caranya gue bisa benerin ini? Terus, action, bergerak maju. Tapi kalau overthinking, wah, itu reaktif. Terjebak di pertanyaan, gimana kalau nanti begini? Gimana kalau begitu? Hasilnya apa? Cuma nambah cemas, bukan nambah jelas. Jadi kuncinya di sini adalah geser fokus kita dari masalah ke solusi. Oke, ini bikin kita mikir lebih dalam kan? Kenapa ya pikiran kita kok gampang banget kejebak di labirin kayak gini? Apa sih sebenarnya akar dari semua kekhawatiran ini? Yuk kita coba cari tahu pemicu-pemicunya. Nah, seringnya nih overthinking itu akarnya dari rasa takut yang dalam banget. Contohnya takut sama omongan orang, takut dijudge, atau ada juga kebutuhan buat ngontrol semuanya. Pengen semuanya pasti, padahal kan ya nggak mungkin. Kadang-kadang ini juga kayak gema dari masa lalu, kesalahan yang belum bisa kita maafin ke diri sendiri, atau bahkan pola cemas yang kita warisi dari lingkungan pas kita tumbuh dewasa. Penting banget buat ngenalin pemicu kita sendiri, karena dengan kenal, kita jadi bisa melucuti kekuatannya. Oke, kita udah tahu apa itu overthinking dan kenapa kita bisa begitu. Sekarang bagian yang paling penting dan paling bikin semangat. Gimana caranya? Yuk kita masuk ke toolkit atau perangkat praktis yang bisa langsung kamu pakai buat motong siklus ini. Langkah pertama, lepaskan dan akui. Maksudnya, keluarin semua sampah yang ada di kepala kamu itu. Pumpahin. Bisa dengan nulis di jurnal atau ngobrol sama temen yang kamu percaya. Tindakan simpel mindahin pikiran dari dalam kepala keluar, entah itu ke kertas atau lewat suara, itu bisa langsung menciptakan jarak, bikin lebih jernih. Ini tuh kayak lagi beresin lemari yang berantakan. Nggak bisa kan diberesin kalau semua barangnya masih numpuk di dalam? Langkah kedua, bingkai ulang perspektif. Jadi, setelah semua pikiran itu keluar, sekarang saatnya kita tantang pikiran itu. Coba tanya ke diri sendiri, tunggu dulu, ini beneran fakta atau cuma skenario terburuk di kepala gue aja? Soalnya kita sering banget nganggap kekhawatiran kita itu sebagai sebuah kebenaran, padahal belum tentu. Dengan memingkai ulang, kita jadi membuka pintu buat kemungkinan lain yang lebih realistis. Kita ubah cerita negatif jadi sesuatu yang lebih positif. Lanjut ke langkah ketiga, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Ini soal mindahin energi. Gini, kamu nggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirin. Kamu juga nggak bisa ngontrol masa depan. Titik. Tapi, ada satu hal yang selalu bisa kamu kontrol. Respons kamu sekarang. Saat ini juga. Jadi, alihkan energi pikiran kamu. Jangan lagi cemas sama hal-hal di luar kendali, tapi fokus ke tindakan yang bisa kamu lakuin sekarang juga. Percaya deh, pergeseran fokus ini powerful banget. Dan yang terakhir, langkah keempat ini paling penting. Ambil tindakan kecil. Serius, cara terbaik buat keluar dari kepala kita adalah dengan masuk ke dunia nyata. Lakukan sesuatu, pilih satu aja langkah kecil, kirim satu email itu, riset 5 menit, apa aja. Tindakan sekecil apapun itu langsung memutus siklus mikir-mikir terus. Dan ini ngebuktiin ke diri kamu sendiri kalau kamu tuh punya kekuatan buat maju.
Oke, sekarang kita akan bahas sebuah ide yang bisa jadi semacam kunci master buat ngebuka semua toolkit tadi. Ini adalah sebuah perubahan mindset yang kuat banget dipopulerkan oleh penulis Mel Robbins. Namanya, teori biarkan saja. Coba kita resapi dulu kutipan ini. Biarkan mereka salah paham, biarkan mereka menilai, biarkan mereka berpikir sesuka mereka. Kamu tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Inti dari teori ini adalah kebebasan, pembebasan diri. Ini tuh soal resign dari pekerjaan yang mustahil dan gak dibayar, yaitu ngurusin persepsi orang lain tentang kita. Saat kamu benar-benar nerima fakta itu, kamu bakal punya banyak banget energi mental yang bebas. Energi yang bisa kamu pakai buat fokus ke hal yang jauh lebih penting, hidup kamu sendiri. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling bisa mengubah segalanya. Tujuan akhirnya apa sih dari semua ini? Yaitu mengubah suara di kepala kita. Dari yang tadinya kritikus paling pedas, jadi pendukung nomor satu kita. Coba lihat perbandingan ini. Beda banget kan? Si kritikus batin ini bikin kita ngelihat ke belakang terus, terjebak di penyesalan dan keraguan. Sebaliknya, sekutu batin kita ngelihat semua pengalaman, mau itu baik atau buruk, sebagai pelajaran. Dia punya pendirian sendiri, ngasih kita rasa percaya diri dan selalu dorong kita buat maju. Setiap hari kita punya pilihan, suara yang mana yang mau kita dengerin? Jadi, pada akhirnya, tujuan semua ini tuh bukan buat mematikan pikiran kita. Itu nggak mungkin. Tujuannya adalah untuk berteman dengannya. Ini semua tentang membangun hubungan yang lebih sehat, lebih suportif sama diri sendiri. Menanggapi pikiran kita dengan rasa sayang, bukan dengan rasa takut. Dan ngebimbing pikiran kita menuju kejelasan, bukan kekacauan. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Hari ini, saat kamu menjalani sisa harimu, coba perhatikan suara di kepalamu. Itu suara si kritikus atau suara si sekutu? Dan ingat, kamu selalu punya kekuatan untuk memilih. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini.